Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya yaitu induksi matematika. Induksi matematika adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk membuktikan rumus yang bersifat khusus akan kita jadikan atau akan kita buktikan rumus tersebut bisa bekerja secara umum atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kita akan membuktikan sebuah rumus dengan rumus. Ini induksi matematika itu berhubungan erat dengan materi kita yang kemarin yaitu notasi sigma, karena bentuk induksi matematika itu adalah bentuk penjumlahan atau barisan bilangan. Oke, sekarang induksi matematika itu ada 3 langkah dalam pengerjaannya. Ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama adalah langkah basis. Langkah basis itu membuktikan Pn di mana N sama dengan 1. Langkah yang kedua di mana Pn kita akan ganti N-nya menjadi K. Dan langkah yang ketiga, langkah induksi di mana Pn akan kita ganti N-nya menjadi K ditambah dengan 1. Ada 3 langkah yang harus kalian kerjakan secara berurutan, tidak boleh di langkah-langkahi, harus secara berurutan. Nah, daripada kalian bingung, kita masuk ke contoh soal saja. Soal yang pertama, misalkan saya punya barisan bilangan Pn. Sorry ya, saya hapus dulu. Pn itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 sampai 2n dikurangi 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, ini adalah soalnya. Jadi ada barisan bilangan Pn itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai bla 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 sampai bilangan ke 2n dikurang 1 kalau dijumlahkan atau sigmanya adalah n kuadrat. Artinya kalau ditulis secara umum, secara singkatnya Pn sama dengan n kuadrat ya. Pn sama dengan n kuadrat. Nah, kita akan langkah induksi matematika adalah memasukkan n sama dengan 1. Jadi ganti saja bilangan yang ada n-nya diganti dengan angka 1. Pn sama dengan n kuadrat ya. Jadi kalau P1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1. Dilihat. Jika bilangannya ada 1, kalau dijumlahkan berapa? 1 ya, dilihat di barisan bilangannya. Ini adalah 1 bilangan pertama. 1 bilangan saja pada barisan ini kalau dijumlahkan 1 tambah 0 ya kan, nggak ada bilangan lain. Jadi 1 sama P1 sama dengan 1. Artinya terbukti benar. Kalau sudah benar, kita bisa lanjut ke langkah kedua. Kalau di pembuktian langkah pertama saja sudah salah, artinya kita tidak boleh lanjut ke langkah kedua. Artinya soalnya tidak bisa dikerjakan. Seperti itu ya, jadi harus berurut. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk N sama dengan K. Jadi PK sama dengan K kuadrat. Nah, kita anggap saja ini benar karena apa? Karena langkah yang pertama sudah benar ya. Oke, benar. Langkah kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita memasukkan atau kita memisalkan N, merubah N menjadi K ditambah dengan 1. Nah, kita tulis dulu ya barisan bilangannya yang tadi soalnya. Tadi apa? Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik bla 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 sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, kalau tadi yang ini ya, yang bilangan ini
Kalau kita tulis, artinya P, K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ke 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ya, karena N-nya kan diganti dengan K. Jadi kalau saya coba tulis ulang di bawahnya, biar kalian tidak bingung, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 sampai ke 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Ini masih yang bentuk K. Nah, kalau K-nya diganti K tambah 1, N-nya diganti K tambah 1 gimana? Tinggal diganti saja. Tinggal diganti huruf yang tadinya N menjadi K ditambah 1. Oke, ayo kita kerjakan sama-sama ya. Untuk P, K ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah bla 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 ditambah 2K dikurangi 1 ditambah, ayo, 2K ditambah 1. Betul? Ditambah, dikurang ya. Dikurang 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Ingat yang tadinya K diganti dengan K tambah 1. Ini tadinya N diganti jadi K tambah 1. Jangan lupa. Nah, saya geser ya. Saya geser ke kiri sedikit. Oke. Setelah ini lihat yang ini. Lihat yang ini ya. Lihat yang ini. Lihat ini. Bilangan 1, 3, 5, 7 ditambah bla bla sampai 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Jadi kalau ini saya tulis dengan K kuadrat, boleh ya? Bisa ya? Kan ini sama. Nah, jadi tulis saja ini K ditambah dengan kalikan ke dalam. Coba ini kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam ini ya. 2 dikali K 2K, terus 2 dikali 1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan, ini kita jabarkan ya, K ditambah 1 K ditambah 1, begini ya, kan kuadrat. Oke, saya kasih naik sedikit. Nah, ini K kuadrat tetap ya, K kuadrat ditambah 2K, tidak ada temannya, 2K 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan, kalikan, ini dikalikan, coba K dikalikan dengan K dikalikan dengan 1 dikalikan dengan K, 1 dikalikan dengan 1, berapa? K dikalikan dengan K oke, saya pakai biru aja nggak apa ya. K dikalikan dengan K kuadrat, K dikalikan dengan 1 ditambah K 1 dikalikan dengan K ditambah K, 1 dikalikan dengan 1 ditambah 1. Kalau ini diselesaikan, K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Nah, ini sama ya, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Hasilnya sama persis. Artinya terbukti benar. Nah, kalau pada saat ruas kanan dan ruas kiri pada P K tambah 1 sudah sama seperti ini, artinya rumusnya benar. Artinya rumusnya bisa dipakai secara umum dalam bilangan berapapun. Jadi, ini sudah selesai. Jadi ada 3 langkah tadi ya. Ada 3 langkah. Yang pertama kita masukkan N sama dengan 1. Yang kedua kita masukkan
N diganti dengan K, yang ketiga N diganti dengan K ditambah 1. Kalau sudah di N, K sama dengan K tambah 1 hasil ruas kanan dan ruas kirinya sama seperti ini, hasilnya artinya rumus tersebut terbukti benar. Paham? Bisa ya? Intinya ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Oke, kalau begitu kita lanjut contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya punya barisan bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah bla 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 ditambah 2N sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Seperti ini. Ini PN-nya ya. Ini adalah PN-nya. Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama. Langkah pertama yaitu N sama dengan, kita masukkan N sama dengan 1. PN sama dengan PN-nya ini ya. N dikali N tambah 1. Kalau N-nya diganti dengan 1, maka 1 ditambah 1. 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Maka P1 sama dengan 2. Betul ya? Dilihat barisan pertama bilangan tersebut adalah 2. 2 adalah P1. Berarti terbukti benar. Oke, lanjut ke step kedua atau langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan memasukkan atau mengganti N menjadi K. P K sama dengan K ditambah dengan 1. Kalau ditulis dengan barisannya berarti 2 tadi ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah bla 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 2K 2K ya. 2K sama dengan K dikali K tambah 1. Ini adalah untuk N sama dengan K. Ini terbukti benar. Langkah selanjutnya yaitu langkah induksi atau langkah ketiga dengan mengganti N menjadi K tambah 1. K tambah 1. Oke, kita tulis dulu barisannya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah bla 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 ditambah 2K. Ini jangan lupa ditambah 2K tambah 1. Begini ya, sama dengan K ditambah 1, atau biar tidak bingung saya ganti dengan tinta warna biru deh. 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 K ditambah 1 ditambah 1 ya, seperti ini. Yang biru, yang K-nya saya ganti dengan K tambah 1. Oke, ini bilangan ini dari angka 2 sampainya 2K. Ini kan artinya ini ya, sama ya. Jadi bisa ditulis dengan K dikali K ditambah 1 ditambah, kalikan ke dalam ini. Kalikan ke dalam. 2 dikali K, 2 dikali dengan 1. Berapa? 2K ditambah dengan 2. Sama dengan K ditambah 1. K ditambah dengan 1 tambah 1, 2. Oke. Setelah itu, ini kan masih ada bentuk perkalian. Kita selesaikan ya. Jadi dikalikan ke dalam ini. K dikali K, K dikali dengan 1. Berapa? K dikali K, K kuadrat. K dikalikan dengan 1 ditambah K ditambah 2K
ditambah dengan 2. Ini mau dijabarkan boleh. K dikali K. Berarti K dikalikan dengan K dikalikan juga dengan 2. Setelah itu 1 dikalikan dengan K, 1 dikalikan dengan 2. Berapa? K dikali K, K kuadrat. K dikalikan dengan 2 ditambah 2K. 1 dikali K ditambah K, 1 dikali 2 ditambah 2. Kita selesaikan. K kuadrat, tetap ya, K ditambah 2K ditambah 3K ditambah dengan 2 sama dengan K kuadrat ditambah dengan 2 ditambah 1, 3K ditambah dengan 2. Kanan dan kiri sudah sama atau belum? Sama ya, artinya terbukti benar. Terbukti benar. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi rumus tersebut bernilai benar jika N adalah bilangan asli. Nah, ini sudah ada 2 contoh soal. Jadi, coba kalian kerjakan soal berikut. Latihan ya. Dengan 3 langkah tersebut ya, dengan 3 langkah yang kemarin, yang tadi. Soal yang pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan setengah dikali N, setengah N dikali N ditambah 1. Coba ini aja dulu deh, satu soal aja dulu, kerjakan. Nanti untuk tambahan soalnya di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.